Hai guys, welcome back to Isgar, Isi Garasi with me, Jaslyn Mokhtar. Ternyata guys, para pecinta otomotif di Indonesia itu profesinya beragam banget loh. Biasanya kita udah ketemu content creator, pengusaha. Nah hari ini unik banget karena pemilik garasi hari ini itu seorang penulis dan blogger. Kalian yang main Twitter pasti udah familiar dengan yang namanya Shitlicious atau Alit Susanto. Nah, ini sekilas aku lihat garasinya unik banget karena mobilnya udah lebih tua dari aku nih guys semuanya. Kalau kepo isi garasinya ada apa aja, langsung aja kita ketemu sama Mas Alit. Sebelum itu aku mau ingetin kalian buat subscribe ke Prestige Productions dulu. Oke, let's go. Halo Mas Alit. Hey, lagi otak-atik mobil nih, lagi diapain nih? Ngecekin oli. Wah. Hal yang wajar dilakuin oleh orang yang punya mobil tua itu tiap hari harus dicekin karena mobil tua itu posesif. Posesif. Iya. Gimana ini? Stylenya keren banget aku lihat ini. Mobilnya? Style Mas Alit. Iya. Menyesuaikan biar period correct. Iya, ini cocok banget udah sama nuansanya. Nah, Mas, Oke. Kita ngapain? kita mau tanya-tanya bentar dulu nih. Tapi sebelumnya aku makasih dulu udah nyempetin waktu buat masuk di Isi Garasi ya. Siap. Oke. Aku lihat-lihat nih koleksinya banyak mobil klasik. Boleh diceritain dikit nggak kecintaan dari mobil klasik itu? Ya, Oh, berawal dari mana gitu ya? Dari mana? Kebetulan waktu kecil aku tuh tumbuh di kota kecil, jauh dari kota, dan referensinya, maksudnya di kampung itu nggak ada yang punya mobil, terus sesekali ada mobil lewat itu biasanya kita kejar, lucu banget, kita iya. mobil gitu dah. Kebetulan waktu itu yang lewat tuh selalu mobil-mobil tua kayak Mercy, Kebo Iya. gitu-gitu. Nah dari situlah akhirnya sampai sekarang pun gue nggak bisa bedain mobil modern kayak misal kita sebut, aduh mobil modern apa ya mereknya? Wah, sampai nggak tahu loh guys. Apa nih mobil secara umum atau? Livina sama Mobilio gitu, gue Oke. kadang nggak bisa bedain. Oke, seperti Xenia dan Avanza itu Iya. juga aku nggak bisa bedain. Iya. Saya juga nggak ngerti. Betul. Iya. Dan- Pajero, Fortuner gitu kali maksudnya. Iya gitu mirip ya? kan. Oh. Nah, makanya emang dari dulu. Bentar, pesawat Wait. minta duit. Jadi dari situ akhirnya kecintaan sampai gede, berpikir bahwa kalaupun punya mobil pengennya mobil yang kayak yang waktu kecil dilihat. Oh, keren banget. Jadi dari kecil udah suka, bukan ngikutin tren zaman sekarang ya Mas ya, yang No. semuanya tiba-tiba sekarang suka klasik gitu. Mobil pertamaku aja dulu waktu pertama banget Iya. rilis buku dapat royalti itu yang aku beli, padahal udah tahun 2012 Iya. ya. Mobil pertama aku itu Honda Genio. Pengennya dulu Estilo tapi duitnya nggak cukup, jadi belinya Genio, mukanya mirip. Nah dulu, sekarang udah punya koleksi-koleksi ini, luar biasa. Nah kalau boleh disebutin dulu dia ada mobil sama motor apa aja sih di sini Mas? Oh, yang di sini ada Mercy W108 280S. Ini S-Class pada masanya tahun 1970. 1970. Ini mobil pejabat pada masanya lah itu. Wah. Nah, terus ada Impala tahun 1966. Ini untuk angkatan 62, 64 itu di Indonesia banyak banget, dulu dipakai sama menteri, dipakai sama pejabat juga. Pak Ahmad Yani juga punya kalau nggak Iya. salah ya. Impala tahun 64. Terus motor ada Vespa Matic ada untuk ke Alfamart gitu ya. Terus ada satu lagi yang cc-nya agak gede untuk touring-touring, ada Royal Enfield. Nah ini tadi ada ngintip sedikit nih, mesin di Oke. dalam lumayan unik, tapi mungkin kita bahas nanti lagi. Kita dari pertama mau dibahas yang mana nih? Bebas. Boleh ya, kita bahas satu persatu. Kecil-kecil Aku dulu kepo kali banget. ya. Oke, motor dulu kali ya. Oke, kita ke pertama Maaf nih. kotor ya, soalnya ini motornya dipakai bukan disembah. Ini apa nih, Vespa Ini- Prep? Iya, Vespa Prep. Yap. Basicnya pastinya teman-teman juga udah tahu lah. Yang jelas nggak beli ini. Motor hibah ini. Oh, Jadi ada satu brand clothing itu bagi-bagi Vespa 100 unit untuk orang-orang terpilih dan kebetulan aku juga salah satu orang yang dipilih. oke. Ini aku lihat serial numbernya 98/99. Betul. Karena aku orang terakhir yang menerima motor itu. Wah. Di saat-saat terakhir aku berpikir, aku nggak kebagian. Kebagian. Ternyata dapat. Dapat.
Nah ini sebenarnya dari semua yang klasik, ini salah satu yang nggak klasik nih. Betul. Oke. Tapi tetap stylenya Vespa is being Vespa. Yes, tetap Vespa. retro Yap, gitu. tetap retro ya. Betul. Makanya aku Benar. belum dapat hidayah untuk main motor yang desainnya lancip-lancip. Lancip-lancip itu seperti apa? Modern Oh, yang plastik lancip-lancip. seperti ya. Oke. Ya, motor sport, mobil sport pun Iya, belum. Emang nggak demen ke sana? Belum. Belum ya? Aku nggak berani bilang enggak tuh Oh, suatu belum. saat tahu-tahu Kemakan omongan sendiri nanti. Iya, tahu-tahu beli. Kita racunin nih. Biar beli mobil dari Prestige nih. Wah. Kita racunin. Pengen Bagus sih. loh. Pengen sih Tesla. Iya, iya. Wits, Tesla. Iya. Diambil mesinnya, bodinya aku ganti mesin mobil tua. Gitu. Aduh, iya lucu juga ya mobil tua klasik dijadiin EV. Itu di luar negeri itu sekarang pergerakan konversi mobil klasik dengan mesin EV, apalagi di luar tuh udah ada Tesla itu menjual mesinnya aja gitu. Kalau Prestige bisa menjembatani itu keren sih. Ayo Prestige, Pak Rudi, let's Kita go. bisa beli baterai, controller sama motor, terus Iya, kita tuh install keren sendiri. Cakep. Iya. Tuh. Tapi kualitasnya udah Tesla gitu kan. Ya, iya keren. bener. Wah, lucu juga pasti EV mobil klasik, unik Betul, banget. tenaganya Semoga kayak ya gitu ntar lagi. Iyo, Vespa ini sering dipakai dong berarti buat daily dipakai? Belum. Oh, belum. Belum dipakai jauh karena waktu dapat kondisi unit baru, surat-surat masih nunggu. Surat-surat. STNK-nya belum keluar. Sampai sekarang. Baru sebulan. Iya, ini sampai masih tek-teknya masih ada Masih semua ada, nih. masih ada. Iya, oke. Ini tapi berarti belum ada dirombakan. Masih Belum. Seperti Rencananya nanti kalau STNK udah selesai baru aku bawa ke bengkel upgrade untuk dipakai touring. Pokoknya motorku selalu aku pakai touring. touring. Selalu. Kemana aja biasanya? Paling deket Jogja lah. Oh, Jogja. Oke. Paling deket. Ya. Oke, kita mau ke sebelah nih. Ada Royal Enfield Interceptor. RE Interceptor. Iya, ini masih kotor debu-debu dari Bali. Kemarin aku bawa Nggak dari apa-apa. Jogja ke Bali. Tanda dipakai. Betul. Tidak dipajang aja. Ini Iya. cc-nya cuma 650, tapi buat aku cukup ideal untuk dipakai di Jakarta karena kalau di Jakarta, apalagi aku daily sebenarnya paling sering pakai motor dibanding mobil. Oh, Karena sering ini keluar kan langsung ganjil genap nih. Iya. 2 mobil plat ganjil semua. Oh, jadi di hari Genap ya. Iya, di hari genap. Motor. Oke. Nah, aku nggak mau pakai yang cc-nya terlalu gede juga karena panas kalau macet di Iya. Jakarta. Repot Nah, juga, akhirnya iya. cc segini paling ideal. Ya udahlah yang praktis buat sehari-hari lah ya. Ya, power dapat, nyaman dapat, nggak panas, cukup sih. Oke, ini udah di stiker-stiker ini, shirt. Ini dicat ulang lebih Dicat tepatnya. ulang. Jadi untuk body ini kita ubah semua, spatbor bikin lagi handmade, depan belakang jok handmade, Iya. body samping kita bikin handmade, tangki aja yang kita repaint mengikuti identity. Terus blok mesin juga diganti, kaki-kaki ganti total juga. Oke, jadi ini handmade semua berarti bener-bener custom sesuai keinginan sendiri ya. Betul, tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Kalaupun Tidak ada orang, aku kan biasanya juga sebelum bangun aku upload desainnya seperti apa. Iya. Kalau orang mau ngikutin silahkan, tapi aku yakin bener nggak banget. akan sama hasilnya. Iya, beda ya. Namanya Betul. handcraft pasti beda orang, beda hasil. Betul. Iya. Ini selain itu mesinnya apa udah di modifikasi nggak? Kebetulan aku kalau soal mesin tidak pernah Tidak, ya. aneh-aneh karena Oke. tujuannya untuk dipakai jarak jauh. Jadi kalau bisa nyari yang paling kuat Oh, dan kuat, oke. nggak rewel Mm-mm. gitu. Oke, jadi ini lebih buat kenyamanan, efisiensi. endurance-nya lah. Yes, endurance juga ya. Yap. Pakai touring juga ini biasa? Nggak? Touring. Touring ya. Asik. Touring ini dulu lucunya aku beli di Jogja, aku bayar orangnya setengah harga dulu, terus aku bilang ini kalau sampai Jakarta aman aku bayar full. Beli, aku naikin langsung ke Jakarta sendirian sampai sini aman, baru aku transfer. Orangnya tahu dari mana surat-suratnya kali belum dikirim. Iya. Masih ada Siapa yang tahu ditahan. bayar setengah terus dibawa kabur dia kan Kenal nggak tahu. juga, kenal juga. Aku mah gampang dicari kalau Oh gila. iya. Biasanya kalau touring nggak pakai Google Maps pasti ya, pakai ini kompas di telinga ini ya. Oh gitu. Kalau kadang-kadang pakai headset. Ini kompasnya. Iya, maksudnya ini. Astaga. Maksudnya terlalu ini. serius aku. Sampai nggak masuk nih, terlalu Iya. garing guys. Kompas di telinga lagi apaan? Iya, ini pasti
ridingnya sendiri nih, belakangnya kotor nih kelihatan. Iya. Pasti kena hujan atau lumpur nih. Biasanya kalau aku Kelihatan next touring itu yang melukai aku adalah tas ransel. Mungkin Jess mau next time touring bareng. Oke, aku beluk tas ranselnya nanti. Salah ya. Aku tetap dimeluk tas ransel, dia meluk tas ransel. Aku yang beluk. Why? Di ujung sini nih, di ujung. Oke, kalau gitu kita langsung mau ke mobil-mobilnya nih. Oke. Menarik nih. Ini dulu boleh. Kebo. Kebo. Oke. Ya, W108 tahun 70. Yep. Ini kebetulan aku dapat dari salah satu figur sosial media juga. Yep. Namanya Om Mobi. Kami suka turbo. Kami suka turbo. Iya. Nah, kebetulan di mobil nggak diturboin, jadi aku beli. Iya. Dulu keadaannya dia digantung di bengkel, jadi bannya nggak napak, ditaruh di jack stand gitu, Aduh, nganggur, kasihan. berdebu gitu. Pas aku Iya. datang, aku rayu-rayu, boleh nggak Om aku rawat aja, aku beli gitu. Terus kebetulan dia udah punya kebo juga, tapi yang udah resto mode. Dia beli punya temen. Akhirnya ya udah, silakan beli aja Lid. Jadi ini waktu masih di bengkel Omobi, belum di resto mod ya, masih keadaan yang Mengenaskan. mengenaskan. Betul. Itu beneran, decknya tuh dulu Serius ya? bawah kaki gue tuh bolong gitu, jadi kayak my Flintstone kalau mogok itu bisa didorong. Oh my god, kasihan. Ya udahlah, untung udah dibeli dengan oleh orang yang mengerti modifikasi, bisa merestorasi, bisa merawat. Jadi Tuh, win-win mobil lah. tua aja aku rawat, apalagi kamu. Oke, kalau boleh diceritain apa aja modifikasi atau restorasi yang udah dilakukan di mobil ini? Paling utama yang aku lakukan kemarin adalah ngecek frame dan body, karena kalau kita ngomongin kebo ini kan sasisnya monokok ya, dia body sama frame tuh menyatu. Kalau ampe itu nggak dicek, begitu bodinya rapuh, rangkanya juga rapuh, bisa patah pinggang sebutannya. Jadi bagian bagasi ke belakang itu turun. Dan itu cukup bahaya dan jelek sekali, susah direstorasi lagi. Nah, makanya kita cek lagi rangka-rangka utama ini. Habis itu kita restorasi bodi, mana yang keropos dan bolong kita bikin ulang pakai plat besi, plat galvanis. Habis itu kita repaint sesuai dengan kode warna bodi. Jadi kalau di Mercy itu sebenarnya ya, kalau kita beli Mercy tua itu tidak yang misal lu dapat warna hijau, belum tentu hijau yang itu gitu, belum tentu hijau yang kamu dapat itu benar, karena ada kode warna yang tertulis di body plate di sini. Aku kasih lihat. Jadi di sini tuh ada kode cat 834. Ini kalau dirujukan ke manualnya, ini artinya warna hijau mouse green. Mouse green, terus G ini kode untuk merek catnya harus glasurit agar sesuai warna hijaunya. Jadi kemarin waktu aku dapat dari Om Mobi, warna hijaunya itu hijau lumut mendekati army malah. Beda ya? Tapi begitu baca runtutan kode body ini gitu, jadi tahu warna hijau yang benar seperti apa. Nah, ini hijau yang tepat. Iya. Dia beli catnya bukan resmi dari Mercy, berarti merek lain ya, GM? Merek lain, tapi memang Mercy pun memakai merek itu sebelumnya gitu. Jadi kode-kode ini penting untuk kita tahu. Bahwa kode di atas ini juga mencakup aksesoris apa aja sih yang ada di mobil ini, apakah ada AC-nya dari sananya gitu. Kadang orang beli mobil tua tuh suka dibohongin kayak ini udah dapat AC dari sononya gitu. Padahal Dan AC-nya adem gitu. Padahal waktu kita cek sebenarnya dari sananya nggak ada gitu. Oh iya, berarti ini kayak optionsnya gitu ya kalau zaman sekarang kali ya. Betul, dicatat di bodinya, jadi nggak akan hilang dan kita bisa ngikutin runtutan. Mau originalnya kayak apa? Iya. Ini sebuah pengetahuan baru yang saya dapat hari ini. Itu serunya mobil tua tuh karena histori, ada hubungan sama histori, ya Allah copot. Iya, tadi aku udah benerin nggak ya? Udah gatel nih tangannya tadi. Oke. Sabar ya. Mobil tua tuh historinya jelas sih. Jadi kita gampang untuk ngeruntutnya. Iya. Nah, untuk mobil tua ini biasanya setahu aku ngerawatnya susah banget. Kalau yang ini gimana mobil ini? Nah, itu stigma, menurutku stigma yang salah dari orang-orang yang pengen main mobil tua. Mereka takut ribet, repot, rewel. Itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang beli mobil tua, terus yang mereka benerin adalah part yang rusak aja.
Yang efeknya apa ya namanya partnya kan berkesinambungan saat Yes. kamu ganti cuman part B gitu, ini lebih kuat, ini jadi kalah Yep. gitu. Jadi Jadi harus- mending begitu dapat turunin mesin, cari mana yang rusak dan mau rusak Yeah. atau part-part yang mudah rusak, perbaruin aja semua. Habis itu sih aman-aman aja sih. Ini tips and tricks nih buat kalian yang mau beli mobil klasik atau mobil tua. Jadi harus bener-bener detail, dicek semua ya guys, nggak boleh miss ya. Betul. Sama Sayang. yang nggak kalah penting juga perawatan daily-nya. Bahwa mobil tua itu beda dengan mobil modern. Ini ada yang harus kita cekin secara rutin. Misal paling utama ya memang oli, level oli apakah masih sesuai atau udah habis. Ya. Karena kebocoran itu udah hal biasa di mobil tua. Kecuali mobil saya tidak ada netes apapun di bawah. Betul. Terus air radiator itu juga nggak boleh telat. Kalau jangan sampai kering karena Iya. kalau overheat pasti ngancurin mesin. Terus yang ketiga minyak rem, minyak kopling karena kopling ini masih hidrolik ya modelnya dan menyatu sama rem. Jadi kalau minyak remnya habis, koplingnya nggak bisa jalan juga. Itu tips and tricks ya guys ya, didengerin ya. Itu berarti Mas Alit setiap hari ngecek. Tiap ini sama hari itu ya? minimal 2 hari sekali 2 hari sekali. sambil panasin 15-20 menit karena mobil tua itu semakin jarang dinyalain malah semakin rewel. Jadi semakin jarang dinyalain semakin lama. Betul. Tapi dipanasinnya perlu dibawa jalan nggak atau nggak dinyalain Nggak aja harus, ya? tapi kebetulan kalau ini cukup operasional sih, Cukup maksudnya ya. masih sering aku pakai ngantor Oke. atau meeting asal nggak ganjil genap. Asal nggak ganjil genap, kalau ganjil genap naik yang tadi. Betul. Iya, oke. Boleh kita lihat interiornya nggak Mas? Aku Boleh. kepo juga nih. Boleh. Oke. Misi ya, saya buka ya. Ini masih ori nih. Betul. Pasti ini kelihatan banget. Itu perkulitannya masih original bawaan. Wow. Kulitnya usia 52 tahun, seusia nenek kita ya. Nggak semudah itu nih saya. Wow. Iya. Ini kemarin carpet set juga kita ganti baru total karena sebelumnya udah hancur banget. Oke, karpet nggak apa-apa lah. Tapi jok masih ya, ini kulit. Jok kulitnya. masih ya ori. Ini dashboard semua ori juga. Door trim sampai door trim juga masih ori. Wow. Selain karpet, apa yang udah diganti dari mobil ini dalamnya? Kayu boot panel ini Boot karena panel. sebelumnya kropos Iya. udah karatan, namanya juga kayu 50 tahun deh. Terus apalagi ya? Kayaknya nggak banyak sih. banyak. Nggak banyak karena aku pengen tetap mempertahankan looks Yep. orinya. Itu yang mahal sih. Betul, Yep. kayak head unit bakers ini cukup susah nyarinya Yep. gitu. Jadi nggak mau ganti. Kalau nggak perlu diganti, sebisanya jangan diganti ya. Betul. Maksudnya kalau mobil-mobil klasik gini. Tapi ya kadang kita butuh yang namanya teknologi karena ini aku pakai untuk jarak jauh, aku kadang masih butuh untuk musik, Oh, gitu iya. GPS, jadi tetap ada Bluetooth-nya Oke, untuk iya. audio. Heeh. Biar bisa Begitu sih. Spotify-an. Wah, itu steering wheel-nya belakangnya udah begitu. Iya. Ini aku biarin Keren biar banget. tetap sesuai historinya lah. Iya, biar dapat feel klasik. Betul. Untuk area kabin aku pertahanin biar Iya. feel-nya tetap sama. Wah, tapi masih oke banget loh ini kulitnya. Boleh kalau buat mau yang- duduk, Oh, ya, biar kamu permisi, tahu saya leganya dari kayak tadi apa. sungkan-sungkan nih, permisi ya. Wah, tahun 70-an nih. Tahun 70. Yeah. The thing that I love about riding classic car is it feels like driving time machine. Time machine. Time machine. Yes. Biasanya kalau nyetir ini nyetel musiknya musik tua enggak? Kebetulan memang aku sukanya juga kayak Frank Sinatra gitu-gitu. Nyanyi dulu dong, Siprit aja. Fly me to the moon. Wah, enak juga loh, guys. Among the Wah, stars. gila. Salah satu hal penting dari mobil tua itu adalah ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Ini pernah terjadi antara aku sama Om Mobi. Hah? Abis ini mobil aku beli, tiap hari rewel. Ada aja alternator mati, terus minyak rem tiba-tiba bocor semua. Terus aku bilang ke Om Mobi, mending kamu ngomong dulu sama Kebo. Kamu bilang kamu sekarang dirawat oleh orang yang lebih baik, bla bla bla. Abis itu enggak rewel. Sungguhan Om Mobi It happened, ngomongin itu ada di vlog dia juga. Dia ajak ngobrol nih mobil pamitan. Oh my God. Baru abis itu nggak rewel. Nanti baik-baik sama Alit ya. Jangan rewel. Ya mau dikasih jalan-jalan jauh loh. Mau ganti plat nomor yang bagusan lagi loh. Ya, jangan rewel, baik-baik terus. Iya
Iya. Punya jiwa juga ternyata mobil, keren banget. Karena ini udah lebih tua dari kita nggak tahu nih jiwanya dari mana. Iya. Tapi dia udah sayang sekarang sama Mas Udah, Rik ya. nggak pernah rewel Baik sama ya. sekali. Nah kalau peremajaan mesin kan tadi yang Mas Aldi udah jelasin. Kalau interior itu dijaganya seperti apa Mas? Interior tuh namanya kulit ya, dijaganya juga kayak kulit kita Kayak kulit gitu, kasih ya. pelembab itu biar nggak kering, biar nggak rapuh. Iya, makanya aku tadi manja bilang juga ya. mobil Seperti tua aja manusia aku rawat, apalagi kamu. Beliin skincare loh guys, girls. Cowok biasa skincare sama Girls. pacar, gua sama mobil. Nah, Oke, ini si anak bandel. Bandel, kenapa nih? Ini salah satu mobil yang gue impiin lebih dari 10 tahun untuk punya dulu. Pertama lihat di video klipnya Superman is Dead. Terus habis itu lihat di serial cukup populer pada masanya Supernatural. Langsung Di jatuh mana cinta. itu juga pakai Chevy Impala, tapi bedanya untuk Supernatural itu tahun 67, ini tahun 66. Beli langsung dari drummernya Superman is Dead, Jerings, waktu itu warnanya hitam. Gue lihat di udah foto di-repaint. bagus banget gitu. Terus aku kirim dari Bali ke sini, sampai sini baru nyadar, aduh bagus di foto doang ini kayak orang-orang yang kebanyakan filter. Serius nih, serius. Jadi, Ya, maksudnya nggak sejelek itu ya. Oke. Maksudnya tetap rideable, Iya. oke, tapi tidak sesuai ekspektasiku gitu. Begitu aku buka engine hoodnya juga, waduh, gitu udah. Begitu nyampe aku cek semua. aduh. Ini daripada aku beresin mesin, mending ganti mesin gitu. aku Iya. bilang. Oke, jadi ini udah diganti nih guys dengan Mesin Merc Cruiser V8 454, keluaran GM juga sebenarnya, tapi serial 54 ini udah sering dipakai di mobil-mobil serial SS biasanya kalau di muscle car atau super sport. oke. Kalau 454 ini cubic inch, kalau dijadiin cubic centi itu artinya 7.400 cc. 7.400 cc. Tuh, 8 silinder Bener 7.400 banget, 8 cc. 383 ini apa 383? Enggak, ini kemarin yang jual tolol. Gua pesen 454 sama filternya yang 454 juga, tapi ternyata yang dikirim filternya 383. Iya. Mau komplain ke Amrik males banget. Oh dari Amrik, Ya. aduh repot banget, belum shipping baliknya nunggu pesen lagi. Aduh, Ya akhirnya gimana pasrah nih? aja nggak apa-apa. Terus engine ini memang awalnya engine kapal tapi masih sehat. Nah, kalau orang nanya berarti beda dong sama engine mobil-mobil biasanya yang biasa. Sebenarnya sama aja, cuman partnya lebih tebal karena mesin kapal itu lebih dipakai torsinya ya. Dan untuk idle yang cukup panjang, untuk stagnan gitu throttle-nya. Jadi Iya. untuk road trip menurut gue lebih badak, lebih awet. Masuk akal. Tapi dari mesin kapal ini ada penyesuaian juga yang kemarin aku lakuin. Salah duanya adalah intake manifold, aku ganti punya Victor, yang tipe Victor ini. Lebih tinggi, yang impactnya juga untuk engine nambah horsepower dan lebih responsif. Terus bagian daleman noken as atau camshaftnya aku naikin ke stage 2 biar suaranya lebih pincang ala Amerika. Nanti kita mau dengerin nih guys suaranya nanti. Boleh. Jadi mau tahu dong, ini ganti mesin seperti ini apakah boros? Sepertinya boros sekali Bensinnya? ini dari Terakhir aku coba pokoknya dari sini Jakarta Selatan ke BSD untuk syuting waktu itu PP waktu itu tankinya aku masih pakai 60 liter. PP sini BSD berkurang 75%. Jadi tinggal dari 60 liter tinggal 15 liter. Jadi bisa dibilang 450.000 waktu itu sana sini PP. Waduh, boros guys. Lumayan. Oke, tapi setelah direstorasi, setelah mesin diganti, apakah masih menyesal belinya? Bukan menyesal ya, maksudnya Oh enggak. udah langsung sayang ya udah. Tidak pernah menyesali keputusan yang dibuat. Menyesal tuh kalau kita nggak bisa memperbaiki keputusan yang dibuat. Wih, Gitu. bijak sekali. Udah bisa merawat, bijak lagi orangnya. Kaki-kaki juga aku rombak. Untuk armnya udah aku ganti tubular arm semua, jadi yang pipa gini. Kalau dulu tuh besi, plat besi gitu, besi gede gitu. Aku ganti tubular arm agar lebih stabil juga, karena ini lebih modern ya dibanding bawaan. Selain itu untuk suspensinya aku pakai air suspension, jadi
mau ngejar looks-nya low ride Yes, atau mau lebih kelihatan keren. muscle car, Yes. tinggal diatur. Dan repot juga sih kalau ceper-ceper harus ada air hostess itu lumayan bantu Betul, banget kalau sih. mau masuk rumah tinggal naikin. Anda Iya. polisi tidur, tinggal naikin. Tinggal dibangunin, Betul. Keren banget. Tinggal dibangunin polisi tidurnya ya. Mohon maaf. Oh ya, ini juga belum selesai ya? lumayan. Apa? Ah. Lumayan mahal. Enggak. Aku nggak mau nyebut harga. Sakit hati kalau nyebut harga. Ini radiator ini kita pakai 5 ply, jadi 5 lapis. Ini seukuran truk, radiator truk. Tebal-tebal Tapi semua. uniknya adalah kipas Iya. yang aku pakai kipasnya Karimun 2 biji. Ya, kecil-kecil 2 itu. Kenapa gitu? Itu lebih Tidak dingin paham. dibandingkan kamu pakai electric fan yang gede satu. Oke. Itu salah satu tips untuk teman-teman yang main mobil tua, pakai fan-nya Karimun 2 biji itu pasti adem. Oh. Mesin segini gedenya, Oh. suhunya bisa bertahan di 200 Fahrenheit. Itu kayak sekitar 93 Celcius. Wah. Derajat Celcius. Apakah itu pengaruh dari fan-nya aja atau dari sininya juga? Iya, dari radiator radiatornya dan juga? Harus kerjasama pakai yang ini? tepat antara radiator dan Oke. fan sih. Oke. Gitu. Nah, itu untuk permesinan. Oke. Sekarang kita ke Body kali. Body. Dan interior. Body kebetulan sekitar nggak banyak ya. 60% aku rombak. Nggak banyak tapi 60%. Karena dulu tuh bodinya kelihatan mulus tapi begitu catnya dipapasin tuh dempulnya tuh hampir sesenti gitu, tebel-tebel, dan dalamnya itu bahkan di bagian sini tuh dulu ada bentol-bentol coakan banyak kayak bekas tembakan gitu. Aduh. Jadi I don't know bener-bener what this car have been through. Aduh. Banyak banget ya berarti restorasi yang dilakukan di mobil ini, mesin, body semua Iya. 60%. Bisa dibilang budget bangunnya 3 kali lipat budget belinya memang. Ini pasti nggak bakal dilepas lah ya mobil begini ya, udah susah So payah. far nggak pernah mikir sampai sana. Semoga Iya. nggak akan pernah sih. Semoga nggak akan pernah. Oke. Daripada ganti mending nambah. Oke, mau nambah apa nanti? Iya, Kira-kira? itu bisa kita discuss nanti. Oh, interiornya saya buka ya. Interior full di restorasi juga. Ini iya. aku udah nggak pakai yang originalnya karena originalnya waktu aku beli pun udah nggak ada. Jadi ya aku ubah lagi aja yang lebih retro look karena yang sebelumnya juga nggak gitu retro. Sekarang aku campurin bahannya joknya dengan ada motif-motif kayak gini nih, Mm-mm. kayak Oh tartan ini, gitu. tapi dulu originalnya mirip-mirip gini nggak interiornya atau beda banget? Beda, polos. Polos, merah juga tapi. Merah polos aja, Merah semuanya polos. kayak pakai kulit sintetis gitu. Iya. Nah kalau ini aku combine dengan tartan biar kayak mobil tahun 70-an. Lucu, ini retro banget nih. Iya. Kalau lihat mau ya. nyoba masuk silakan lihat seluas apa. Nah dulu kan beli warna hitam nih mobilnya, iya. Kenapa pilih warna merah terus interiornya juga merah? Kebetulan sebenarnya aku tuh penyuka warna merah sebenarnya. Oke. Sebenarnya kayaknya aku mikir kayak merah itu hoki gitu. Oh jadi dulu waktu lihat di Supernatural pun sukanya yang warna merah. Di Supernatural hitam juga sebenarnya. Hitam juga, oh. Tapi kayak aku pengen nyoba cat merah dulu lah, nanti sampai bosan baru aku ganti Wah. warna lain. Iya. Keren sih warna merah. Aku masuk ya, Mas Silakan. ya. Ya. Wah, enak nih, gila luas banget. Oke. Depannya jauh banget. Jauh banget kan? Iya, luas banget, gila enak nih. Itu kamu masih mau duduk di bawah juga masih muat. Iya, ini lesehan di bawah bisa nih. Ini kaki udah selonjoran loh, sampai ini nggak nyampe, masih jauh banget. Oh berarti kalau kamu nyetir ini kakinya Oh nyampe iya, ya? ini nggak bisa ya, nggak bisa maju kan ya berarti? Nggak bisa. Oh iya, saya harus begini harus. Gitu. Tinggi saya 158. Om Fitra dong berarti. Saya tingginya 177 cm. 177 cm tinggi badan saya. Saya tingginya 177 cm. Om Fitra kan kalau duduk di mobil tinggi saya Tinggi banget dia. 178 gitu. Tinggi banget. Dia kalau naik mobil ini kayaknya kakinya gini deh. Mau denger suaranya nggak? Boleh banget. Let's hear. Nah, muscle car mah berbeda guys suaranya. Nah, Biar ini banget. Bagusnya nih mobil suaranya adaptif. Jadi ini kalau kita masuk kompleks suaranya gini. Iya.
Tapi kalau di jalan raya ada yang geber, tinggal switch on. Ayo. Wah. Gila. Laki banget nih. Aku suka muscle car kayak gini. Caranya kalau kayak tadi tuh. Gimana rasanya? Suaranya? Wah. Suka banget. Laki banget nih. Wah. Gila. Suka. Di antara dua mobil ini, si Impala sama si Kebo, paling suka yang mana? Paling sayang sama yang mana? Aduh, ya, itu pertanyaan yang pamalih atau Kenapa Pak dua-duanya Mali? aku sayang sih. Dua-duanya. Maksudnya tapi beda ya. Maksudnya kalau Impala itu aku sayang untuk aku pamerin ke Oke. sosial media Yep, gitu. yep. Kalau Kebo itu aku sayang untuk aku pakai jalan-jalan. Partner jalan-jalan sama partner nongkrong. Bedanya gitu. Oh gitu. Ini partner nongkrong. Jadi kalau malam main ke pub-pub mana bawa ini gitu. Jadi ada dua nih dua kesayangan. Betul. Bener nggak bisa milih nih? Nggak bisa. Takut dimarahin. Ini dua-duanya cewek nggak? Aku selalu assume mereka cowok sih. Oh gitu. Agak tanda tanya nih guys, kenapa? Bener nih. Mobilnya tetap cowok. Nah, nanti yang aku ajak riding bareng baru cewek. Oh, begitu. Tuh. Oke. Adem kan rasanya? Adem kok, adem, untungnya adem. Oke, kalau gitu kita turun mau ngobrol dikit dulu di bawah. Oke, Mas Alit, kita mau ngobrol dikit. Yap. Aku mau nanya nih yang aku kepo banget. Kenapa sih namanya Shitlicious? Oh, ID Instagram, sosial media ya. Sosial media, terus tadi stiker di motornya Motornya, juga. Itu judul buku pertama. Oh, Buku pertama Iya. yang mengubah nasib. Jadi kayak pengen diabadiin aja gitu. Dan itu meaningnya apa sih Shitlicious itu? Iya. Artinya dulu buku pertama itu sebenarnya aku nulis komedi. Jadi autobiografi komedi yang bahas tentang keapesan hidup gitu. Nah, kenapa namanya Shitlicious? Artinya itu kayak kalau disederhanakan adalah di balik hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup itu selalu ada yang bisa dinikmati gitu. Nah, Shit happens for a good reason lah Oke, gitu. tapi padahal sebenarnya licious kan pecinta. Iya, jadi for delicious kan. Makanya Jocelyn mikir gitu kenapa namanya Shitlicious. Ternyata Iya. ini alasannya ya. Itu. Jadi Bukan berarti saya suka makan pesos ya. Aduh, geli saya. Agak aneh ya. Geli. Tapi beneran gue sampai punya tato itu di sini. Oh iya? Serius. Oke, saking mengubah Mengubah. hidup. Gimana sih? Saking bisa mengubah hidup. Ya, gitu. itulah. Nah, Iya. Karena beneran I start everything from bottom. Nggak ada yang namanya privilege, nggak ada istilahnya ada pengaruh orang tua atau apapun. Not even ada parent malah di sana gitu. Jadi saat nulis buku dan bisa mengubah hidup, bikin aku bisa kerja sesuai passion, ya itu aku baru menemukan makna hidup. Gitu. Oke. Nah, itu cukup tentang Shitlicious. Kita mau nanya-nanya dikit lagi tentang mobil. Boleh. Kalau preferensinya Mas Alit mau beli mobil itu gimana? Preferensinya harus American muscle car atau apa? Atau classic? Enggak sih, kalau ngomongin aliran nggak harus selalu hot rod, nggak harus selalu European. Paling penting buat aku tuh historical value sih. Sama desainnya harus unik. Kalau ditanya kok Mas Alit nggak main mobil Jepang, sebenarnya juga ada ya, mobil Jepang yang pengen banget aku punya, itu Datsun Fairlady Z. Fairlady. Ya, beberapa tahun lalu sempat nemu, cuman aku pikir harganya terlalu mahal, waktu itu ditawarin 400 juta, itu 8 tahun yang lalu. Dan sekarang menyesal, ternyata harganya udah 2M. Iya digoreng banget. Kalau Eropa selain Mercy, aku juga pengen tuh VW, Karmann Ghia gitu. Kalau Amrik ada yang belum kesampaian, ada gitu. Pasti paling Amrik kali ya. Ya, ada Ford Thunderbird gitu-gitulah pokoknya yang kalau kita pakai itu belum tentu sekota ada yang punya lagi gitu. Pengennya. Iya, pengennya. Semoga kesampaian deh, Mas. Amin. Tapi yang paling penting sih
kita mencoba untuk meneruskan legacy ini. Aku tuh bukan yang beli, benerin, dijual gitu. Kalau memang aku ngerasa jodoh dengan mobilnya, aku akan keep seterusnya biar apa anak cucu kita kelak bisa ngelihat mobil zaman dulu tuh kayak gini loh, teknologi kayak gini. Jadi heritage itu harus tetap berlanjut Terusin gitu. ya, semoga nanti anaknya demen mobil juga nih. Amin. Kalau nggak demen bisa dioper ke kita. Wah, kamu mau jadi anak angkatku maksudnya? Oh my god. Call me daddy. Oh my god. Jadi alit. Aduh, offside nih guys. Back to topic. Oke, kalau dari segi brand, paling suka brand apa? Bisa pilih nggak? Mobil, motor. Mobil dulu, motor apa? Motor sih paling suka Triumph sebetulnya. Tayem. Triumph. Bukan merek BH loh ya. Ada soalnya merek BH Triumph. Oh iya, saya nggak tahu. Triumph itu pabrikan Inggris. Oke. Kalau Oh, Triumph, ya. ya Triumph. Kalau mobil Chevrolet suka. Kenapa suka Chevrolet itu history juga. What about Ini lama-lama aku bisa mendongeng. Iya, oke. Jadi si namanya yang bercokok di merek Chevrolet ini, Kita bikin buku baru hari ini. betul. Orangnya itu akhirnya pada masa akhir hidupnya itu tidak ada di pabrik itu, nggak ada di brand itu lagi dan dia meninggal miskin. Oke. Itu. Tapi Kalau- sebenarnya ngomong-ngomong historical value ya, sebenarnya nggak harus American muscle nggak sih? Even supercar seperti Ferrari itu ada historical value-nya juga, apalagi yang mobil-mobil tua ada Betul, cerita-ceritanya Enzo apa. Enzo Iya. ya atau Itu belum Miura tertarik ya kalau ke sana? Lambo. Iya. Bukan nggak tertarik, dompetnya belum tertarik. Belum, Anda itu bukan. loh. Belum ya, kata-katanya ditekankan di Belum. belum. Iya, ya LOA kan. Law of Attraction. Oh iya, yep. Jangan pernah bilang Manifestation. tidak untuk hal Tidak. yang baik. Ya, kalau Mas Alit disuruh pilih lah satu supercar dream car-nya, Mas Alit. Harus supercar ya. Iya, ini kan law of attraction, jadi harus dipikirin di ini biar nanti kesampaian Mas, diaminin. Masalahnya kalau supercar modern beneran aku belum. Klasik deh. Enzo itu Enzo. bisa. Enzo masuk. Enzo malah banget. Susah lah dapetin dia ke Enzo. Iya. Oke, aku mau nanya nih, aku kepo. Tadi kan udah bahas modifikasi, restorasi, 3 kali lipat dari harga mobilnya. Aku mau tahu dong, bisa nggak sebut nominal atau seharga mobil apalah jumlah modifikasi, jumlah uang yang udah dikeluarkan untuk memodifikasi semua mobil Mas Alit. Kalau yang Impala doang kali ya. Oke. Impala doang itu setara dengan untuk modifnya aja ya, tidak termasuk beli. Oke, ya untuk modifnya. Setara dengan Pajero kayaknya ya, baru. Kayaknya ya. Oke. Aku juga nggak hafal harga Pajero berapa sih. Gope ada nggak? Oh iya. Ada udah. ya? Oh ya berarti gope. Ya udah kalau gitu kita langsung sebut nominal aja. Waduh, saya mikir kan sungkan kalau disuruh sebut nominal. Oke, kalau yang kebo berapa? Kebo itu cenderung lebih murah karena kebetulan banyak teman-teman pecinta Mercy yang mau mendukung. Jadi Oke. kayak karpet itu dikasih gratis, jok itu direstorasi gratis sama Om Arthur di Bandung. Tanpa endorse atau apapun, tapi beliau memang pengen bantuin gitu. Oh, jadi positif banget ya komunitas Mercy tua kali ya. Itu salah satu hal penting kalau teman-teman mau main mobil tua, kalian perlu untuk gabung di community. Yep. Karena part itu nggak selalu ada di pasar, tapi selalu ada di teman-teman yang lain biasanya Baik disimpan. banget mau dikasih gitu. Mungkin mereka ikut happy kalau ngelihat mobil lain itu bagus gitu kali ya. Biasanya karena trust sih, kayak Yes. nih orang suka beneran sayang nih sama mobil Iya. nih, yuk kita Ikut support happy yuk. pasti. Gitu. Iya. Ya, Keren. kalau kita nyebar positive vibe ya mereka akan terima positivity juga. Iya, jadi sebenarnya buat kalian yang mindsetnya ngapain sih komunitas gitu gaya-gaya doang, cuma nongkrong-nongkrong, sebenarnya enggak ya. Bisa berbaur dalam hal bisnis, bisa saling support dalam kebutuhan permobilan gitu. Betul, kebetulan secara karir pun aku terbantu oleh community juga. Iya. Community bukan berarti kita gabung klub ya, tapi kayak kita main kemana-mana, sowan kemana-mana, yang akhirnya bikin pertemanan kita luas. Nah, karena pekerjaanku sehari-hari itu di dunia kreatif, production house, bikin iklan untuk brand dan sebagainya.
kebetulan aku kenal banyak orang brand tuh dia dari community. Iya. Jadi saat mereka butuh bikin iklan, top of mind-nya, oh iya Alit kan bikin. Iya, pasti gitulah kalau komunitas. Saya juga di komunitas mobil merasakan kita biasanya nongkrong pasti ada aja yang ntar bahas kerjaan gitu, tapi tetap fun banget. Seru. Oke, one last question nih Mas Alit. Kalau aku perhatiin Mas Alit suka banget merestorasi, modifikasi mobil dari awal. Emang demennya seperti itu atau kenapa sih suka prosesnya atau gimana? Aku tuh suka membangun motor maupun mobil tuh lebih ke, kalau kita ngomongin balikin ke awalnya juga iya, tapi yang paling penting tuh aku pengen punya kendaraan yang sesuai dengan karakterku gitu. Kalau motor biasanya aku custom modelnya tracker kayak gitu ya, karena aku suka berpetualang, bisa main ke aspal, bisa main ke tanah, bisa naik gunung, bisa ke pantai. Jadi aku bangun motor yang sesuai karakter motoranku kayak apa. Kalau mobil juga aku pengen yang bangun mobil yang sesuai dengan dandananku gitu. Kayak dandananku kayak gini, naik Lambo gitu yang modern pasti nggak masuk. Pernah dulu nyoba dandan kayak gini, motornya naik Panigale juga nggak masuk. Nggak masuk. Vibes-nya nggak cocok nih. Ya, karena buat aku kendaraan juga one of part of fashion statement sih. Ya bener, nggak cocok ya, agak offset kalau fashionnya seperti ini, naiknya supercar Lambo gitu. Betul, naik Huracan gitu kan, wah. Huracan. Cocok sih tapi ini. Oke. Cocok. Jadi ke depan nggak ada plannya buat beli mobil atau motor yang ya as it is gitu, terus nggak dirombak lagi gitu, nggak ada? Ada sih mobil yang kayak gitu sih di rumah ya, karena di rumah. Mama tuh dulu sering komplain kayak, kamu tuh beli mobil rongsokan terus, beli yang bagus, Avanza apa Xenia gitu katanya. Oh. Avanza. Iya, biasalah yang sudah misalnya mama sama papa saya juga nggak seberapa ngerti lah gitu-gituan pasti. Ada mobil operasional tapi juga nggak yang aku pakai juga sih. Nggak semua orang bisa lihat lah value mobil-mobil seperti ini memang. Betul. Iya. Tapi ya namanya jalanin passion ya, yang penting kita happy. Nggak peduli apa kata orang. Happy. Oke. Kayaknya itu that's all for today Mas Alit. Thank you so much. I had fun hari ini, belajar banyak hal baru juga tentang merawat mobil. Ya gitu. Okay. Nanti kapan-kapan gantian aku main ke Prestige. Iya, yuk main-main ke showroom. Tapi itu di showroom supercar sama Tesla, nggak ada mobil begini. Nggak apa-apa, yang penting nggak harus SPK. Oke. Thank you guys, everyone for watching. We'll see you on the next content. Komen di bawah. Kalian mau aku gerebek isi garasi siapa lagi, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke Prestige Productions. Bye-bye. Shitlicious pamit.